Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Aisyah Amini. Saya merupakan mahasiswa pendidikan Bahasa Arab semester 6 IAIN Kudus. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UAS Sistem Evaluasi yang diampu oleh Ustadz Ivan Alfian. Baik, kita lanjutkan pada pertanyaan pada soal nomor 1 yang berbunyi, berikan penjelasan tentang pengertian berikut ini: penilaian, pengukuran, tes, dan evaluasi. Baik, penilaian atau assessment merupakan proses menentukan kualitas suatu objek dengan membandingkan hasil ukur dengan standar penilaian tertentu. Misalnya, bila hasil pengukuran telah diperoleh, maka dapat dilakukan penilaian. Siswa yang mendapat nilai 80 itu dikategorikan baik. Selanjutnya yaitu pengukuran. Pengukuran merupakan proses membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu. Dapat dikatakan juga proses pemberian angka kepada karakter yang dimiliki oleh orang berdasarkan menurut aturan yang jelas. Misalnya dilakukan ulangan harian, sudah ditentukan jawabannya jelas. Di situ hasilnya tuh Andi mendapatkan nilai 70, Rama mendapatkan nilai 80, Mars mendapatkan nilai 85. Nah, nilai tadi 70, 80, 85 itu merupakan hasil pengukuran. Selanjutnya yaitu tes. Tes merupakan salah satu teknik penilaian yang terdiri dari sejumlah pertanyaan atau butir soal yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari peserta didik dari jawaban peserta didik itu tadi, di mana jawaban tersebut nanti dapat dikategorikan benar dan salah. Terus tes ini juga untuk menarik kesimpulan-kesimpulan dari peserta didik. Baik, selanjutnya poin terakhir dari soal nomor 1 yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan proses kegiatan identifikasi untuk melihat apakah program yang telah direncanakan itu sudah tercapai atau belum. Baik, kita melanjutkan pada soal UAS nomor 2 yang berbunyi jelaskan letak persamaan dan perbedaan antara pendekatan diskret dan pendekatan integratif dalam tes bahasa. Baik, letak persamaan tes bahasa menggunakan pendekatan diskret dan integratif, yaitu berarti pada objeknya. Dia sama-sama berdasarkan paham linguistik struktural yang di dalamnya ada memuat unsur bahasa dan keterampilan berbahasa. Unsur bahasa yang terdiri dari syaut, mufrodat, tarokib, nausorof. Terus yang keterampilan bahasa ada mahroh, istima, kalam, kiroah, dan kitabah. Nah, kalau perbedaannya ini kalau tes bahasa menggunakan pendekatan diskret ini, dia tuh menekankan satu aspek kebahasaan pada satu waktu. Jika dia menggunakan pendekatan integratif, dia mengukur beberapa aspek kebahasaan dan keterampilan berbahasa. Unsur dan keterampilan berbahasa tadi secara bersamaan pada satu waktu. Baik, kita sudah sampai kepada soal nomor 3 yang akan saya bacakan. Soal nomor 3 yaitu berikan penjelasan terhadap jenis-jenis tes berikut ini: tes diagnostik, tes penempatan, pretest, dan posttest. Tes diagnostik merupakan rangkaian tes yang diberikan kepada peserta didik untuk nanti diketahui hasilnya kelemahan-kelemahan peserta didik yang selanjutnya dari hasil tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menindaklanjuti perlakuan yang tepat dan sesuai untuk mengatasi kelemahan-kelemahan peserta didik itu tadi. Terus tes penempatan adalah tes yang dilakukan untuk
menentukan tingkat atau kelas siswa. Misalnya di sekolah bahasa dilakukan tes penempatan, yaitu untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa melalui tata bahasa, kosakata, kemampuan membaca, menulis, berbicara. Selanjutnya ada pretest. Pretest yaitu tes yang diberikan pada awal sebelum pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk guru dapat mengetahui kemampuan awal dari peserta didik tentang materi yang akan disampaikan. Kalau post-test itu evaluasi akhir pada saat pembelajaran itu sudah diajarkan oleh guru. Nah, ini tuh tujuannya untuk mengetahui peserta didik sudah memahami dan mengerti tentang materi yang diajarkan pada hari itu. Selanjutnya yaitu soal nomor 4 yang berbunyi, terdapat beberapa unsur atau aspek yang merupakan bagian dari kemampuan berbicara yang menjadi patokan dalam penilaian. Aspek apa saja itu? Sebutkan. Aspek-aspek penting dalam penilaian maharoh kalam, yaitu ada kefasihan berbicara, ketepatan berbicara. Yang ini tuh meliputi ada kosakata, tata bahasa, dan pelafalan. Terus ada juga strategi komunikasi. Selanjutnya yaitu nomor 5. Apa titik berat sasaran tes atau tujuan dari tes membaca dan tes menulis, dan bagaimanakah bentuk tes keduanya? Baik, tujuan dari tes membaca maharoh kiroah yaitu fahmul maqru, yaitu dia tuh memahami apa yang dibaca, dia memahami informasi atau gagasan yang ada dalam bacaan tersebut. Terus bentuk tesnya tuh bisa berupa melengkapi wacana, meringkas bacaan, terus menjawab pertanyaan. Terus yang kedua yaitu menulis, maharoh kitabah. Maharoh kitabah ya ini dia tuh dapat menyampaikan informasi atau gagasannya itu secara tertulis, secara jelas. Bentuk tesnya itu dapat berupa mengarang bebas, membuat cerita-cerita seperti itu. Baik, selanjutnya adalah soal terakhir, nomor 6 yang berbunyi, berikan atau tunjukkan satu contoh butir tes untuk tiap bentuk tes berikut ini. Yang A, kosakata, menyebutkan kata yang sesuai dengan penjelasannya, yaitu contohnya, mal murodif minal kalimah tarlim, seperti itu. Terus yang B, tata bahasa, menyusun kalimat tak beraturan. Rotibul kalimat al-atiyah litakunu jumlah mufidah. Ad-du'am al-maqdubah, strep al-maqdubah, strep at-bakh, strep fi. Dijadikan dirubah menjadi bentuk sempurna. Baik, pertanyaan-pertanyaan dari soal UAS tadi sudah terjawab semua, alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada yang kurang sesuai. Semoga bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.